Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang damai dan subur, bernama Karanganyar, berdirilah sebuah rumah joglo tua yang sangat megah, namun selalu memancarkan hawa dingin yang mencekam. Rumah kayu berukir indah itu dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan deretan pohon kelapa yang melambai tertiup angin senja. Di halaman depan terdapat tanah liat padat yang selalu disapu bersih. Sementara di bagian belakang, ada sebuah sumur batu berlumut dan dapur tradisional yang selalu mengepulkan asap kelabu. Setiap kali hujan turun rintik-rintik membasahi bumi. Pemilik rumah besar itu adalah seorang janda kaya raya bernama Nyai Sulastri yang sangat ditakuti oleh seluruh penduduk desa karena sifatnya yang sangat keras dan tidak mengenal belas kasihan. Wajahnya yang mulai berkerut selalu menampilkan ekspresi dingin tanpa senyum. Sementara matanya yang tajam seolah mampu menembus jiwa, siapa saja yang berani menatapnya. Setiap hari ia berjalan mengelilingi rumah dengan langkah angkuh, memeriksa setiap sudut bangunan dan memastikan tidak ada satu debu pun yang menempel di perabotan kayu jatinya yang sangat mahal dan berkilap. Di dalam rumah yang penuh tekanan itu, tinggallah seorang gadis yatim piatu bernama Lestari, yang bekerja sebagai pelayan harian dengan penuh ketekunan dan kesabaran tanpa pernah mengeluh sedikit pun. Tubuhnya yang kurus kecil selalu dibalut pakaian sederhana yang sudah pudar warnanya. Namun, wajahnya selalu memancarkan kelembutan dan kepasrahan yang sangat mendalam. Ia bangun jauh sebelum matahari terbit, menimba air dari sumur batu yang dalam, membersihkan halaman tanah liat, dan menyalakan tungku kayu di dapur yang pengap agar majikannya bisa menikmati sarapan hangat setiap pagi. Meskipun bekerja tanpa henti dari pagi hingga malam hari, Lestari seringkali hanya menerima cacian dan makian kasar dari Nyai Sulastri yang tidak pernah merasa puas dengan hasil kerjanya. Gadis malang itu selalu menyembunyikan memar biru kemerahan di balik lengan bajunya yang panjang. Bekas pukulan ranting rotan yang dilayangkan majikannya setiap kali ada kesalahan kecil yang tidak disengaja. Ia menahan rasa sakit itu dalam diam, merundukkan kepalanya dalam-dalam, dan terus bekerja karena ia hanya ingin mempertahankan tempat berteduh di rumah joglo yang besar tersebut. Bagi Lestari, rumah besar berdinding kayu jati ini adalah satu-satunya tempat bernaung yang ia miliki sejak kedua orang tuanya meninggal dunia akibat wabah penyakit bertahun-tahun yang lalu. Ia sangat takut harus kembali menggelandang di jalanan desa yang dingin dan kelaparan di bawah rintik hujan tanpa ada seorang pun yang peduli pada nasibnya yang malang. Oleh karena itu, ia rela menukar keringat dan air matanya dengan sepiring nasi putih dan sebuah sudut kecil di dekat dapur untuk merebahkan tubuhnya yang lelah setelah seharian bekerja keras. Namun akhir-akhir ini, suasana di sekitar rumah joglo itu mulai berubah menjadi semakin aneh dan meresahkan bagi siapa saja yang kebetulan melintas di jalan setapak pada malam hari. Setiap kali kabut tebal turun menyelimuti desa Karanganyar dan udara malam menjadi sangat dingin menusuk tulang, sering terdengar suara tangisan tertahan yang menyayat hati dari arah pekarangan belakang rumah. Suara rintihan sedih itu terdengar begitu putus asa, seolah-olah ada jiwa yang sedang memohon pertolongan dari dalam kegelapan malam yang pekat di dekat sumur tua berlumut tersebut. Beberapa tetangga yang kebetulan pulang larut malam setelah bekerja di sawah seringkali mempercepat langkah kaki mereka, karena merasa merinding mendengar suara tangisan misterius yang terbawa hembusan angin. Mereka saling berbisik di warung kopi keesokan harinya, membicarakan kejadian aneh tersebut dengan wajah tegang dan rasa ingin tahu yang sangat besar bercampur ketakutan yang mendalam. Kabar burung tentang suara rintihan di rumah Nyai Sulastri pun dengan cepat menyebar ke seluruh pelosok desa, membuat banyak orang mulai menghindari jalan di depan rumah besar itu setelah matahari terbenam. Penduduk desa mulai mengaitkan suara tangisan menyayat hati itu dengan kekejaman Nyai Sulastri yang sering menyiksa para pelayannya tanpa ampun setiap kali perasaannya sedang tidak baik. Mereka menduga bahwa suara itu mungkin berasal dari roh para pekerja terdahulu yang tidak tenang karena sering menerima pukulan rotan saat masih bekerja di rumah besar peninggalan keluarga kaya tersebut. Meskipun banyak cerita seram yang beredar luas di masyarakat desa Karanganyar, tidak ada satu orang pun yang memiliki cukup keberanian untuk bertanya langsung kepada sang majikan yang terkenal sangat pemarah itu.
Ketika desas-desus tentang suara aneh itu akhirnya sampai ke telinga Nyai Sulastri melalui salah satu pedagang pasar, wanita parubaya itu langsung marah besar dan menggebrak meja kayunya. Wajahnya memerah karena amarah yang memuncak. Ia dengan tegas membantah semua cerita bohong yang beredar dan menyebut para penduduk desa sebagai sekumpulan orang bodoh yang kurang pekerjaan. Dengan suara lantang dan penuh ancaman, ia melarang keras siapapun di dalam rumahnya untuk membicarakan masalah. Suara tangisan itu lagi, atau mereka akan menerima hukuman rotan yang sangat menyakitkan. Nyai Sulastri berkeras bahwa suara yang didengar oleh para penduduk desa hanyalah suara tiupan angin malam yang melolong saat melewati celah-celah rimbunan pohon bambu di belakang rumahnya. Ia mengatakan dengan nada merendahkan bahwa suara gesekan daun bambu yang kering di musim kemarau memang sering kali terdengar seperti orang yang sedang menangis terseduh-seduh jika didengarkan dari jarak jauh. Penjelasan kasar dari majikan yang galak itu tentu saja tidak mampu menenangkan rasa takut di hati Lestari, yang setiap malam tidur sendirian di sudut dapur yang sangat gelap dan sepi. Pada malam-malam berikutnya, Lestari hanya bisa meringkuk ketakutan di atas tikar pandannya yang tipis sambil menarik selimut usangnya erat-erat untuk menutupi kedua telinganya dari suara mengerikan tersebut. Ia tahu pasti bahwa suara isak tangis itu bukanlah sekadar tiupan angin atau gesekan daun bambu, karena bunyinya terdengar sangat manusiawi dan penuh dengan penderitaan yang mendalam. Gadis malang itu seringkali terbangun di tengah malam, dengan keringat dingin bercucuran di keningnya. Membayangkan hal-hal buruk apa yang mungkin sedang terjadi di luar pintu kayunya yang sangat rapuh. Sumur batu tua di bagian belakang pekarangan memang selalu terlihat menyeramkan ketika malam tiba, dengan bebatuan berlumut hijau yang seakan menyerap semua cahaya bulan yang jatuh ke bumi. Kegelapan di sekitar tempat itu terasa begitu kental. Ditambah lagi dengan suara jangkrik yang tiba-tiba berhenti berderik setiap kali rintihan tangis misterius itu mulai terdengar mengalun menyayat hati. Lestari selalu menahan napasnya dan berdoa di dalam hati dengan penuh keputusasaan. Berharap agar malam segera berlalu dan sinar matahari, pagi segera mengusir segala kengerian yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Ketika fajar akhirnya menyingsing di ufuk timur dan ayam jantan mulai berkokok bersahut-sahutan, Lestari buru-buru bangkit dari tempat tidurnya untuk segera memulai rutinitas hariannya yang sangat melelahkan. Ia menelan semua ketakutannya dalam-dalam, mengambil ember kayu dan berjalan perlahan menuju sumur tua itu dengan langkah gemetar. Karena bayangan kejadian semalam masih terus menghantui pikirannya, meskipun tubuhnya terasa lemas karena kurang tidur. Gadis itu tetap menimba air dengan sekuat tenaga, agar bak mandi majikannya penuh, sebelum sang janda terbangun dari tidur lelapnya di dalam kamar utama. Pagi itu, udara terasa sangat lembab dan hawa dingin, masih tersisa dari hujan semalam, membuat Nyai Sulastri bangun dengan suasana hati yang jauh lebih buruk dari biasanya. Wanita itu berjalan mondar-mandir di ruang tengah rumah Joglo, memeriksa setiap jengkal lantai kayu untuk memastikan Lestari telah menyapu bersih semua kotoran yang terbawa angin malam ke dalam rumah. Tatapan matanya yang sinis selalu mencari-cari kesalahan sekecil apapun yang bisa ia jadikan alasan untuk melepaskan amarahnya dan menghukum pelayan malang yang sedang bekerja keras di dapur. Lestari, cepat bawakan teh panas kemari sebelum teh ini menjadi dingin seperti air sumur. Dasar pemalas lamban yang tidak berguna, teriak Nyai Sulastri dari ruang depan dengan suara menggelegar. Mendengar panggilan marah itu, Lestari yang sedang meniup bara api di tungku segera berlari membawa nampan berisi cangkir teh porselen dengan tangan bergetar hebat menahan rasa takut yang mencekam dadanya. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam saat menyajikan minuman panas tersebut di atas meja ukir. Berusaha sebisa mungkin agar tidak melakukan kesalahan yang akan membuat majikannya kembali mengambil tongkat rotan. Gadis berwajah teduh itu kemudian melangkah mundur perlahan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Membiarkan majikannya menikmati secangkir teh panas, sambil terus memandanginya dengan tatapan yang sangat merendahkan. Dalam hatinya, Lestari bertanya-tanya sampai kapan ia harus bertahan hidup dalam sangkar penderitaan ini. Menerima semua makian menyakitkan dan pukulan keras hanya demi sepotong ketenangan yang tak kunjung ia dapatkan.
Ia teringat kembali pada suara tangisan di dekat sumur tadi malam. Merasa bahwa rintihan misterius itu seolah mewakili jeritan hatinya sendiri yang tidak pernah bisa disuarakan secara langsung kepada majikannya. Setelah memastikan majikannya tidak lagi memanggil, Lestari kembali ke area dapur yang kotor untuk melanjutkan tugas menyuci setumpuk pakaian kotor milik majikannya yang terbuat dari bahan kain mahal. Ia menyikat kain-kain itu dengan sekuat tenaga menggunakan sabun balok di atas papan cucian kayu. Membiarkan aliran air dingin dari sumur, membuat jari-jari tangannya menjadi pucat dan keriput karena kedinginan. Bau harum sabun bercampur dengan aroma tanah basah sejenak memberikan sedikit ketenangan di pikirannya. Meskipun bayangan tongkat rotan milik majikannya selalu berkelebat bagaikan hantu yang terus mengintainya dari kejauhan. Saat matahari bergeser tepat di atas kepala, cuaca desa Karanganyar berubah menjadi sangat terik dan menyengat kulit. Siapa saja yang sedang bekerja di luar ruangan tanpa pelindung. Lestari memindahkan keranjang cucian yang berat ke halaman samping rumah Joglo. Mengikatkan selendang usang di kepalanya untuk menahan sengatan panas. Dan mulai menjemur pakaian majikannya satu persatu di tali rotan. Keringat membasahi dahi dan punggungnya yang letih. Sementara perutnya yang kosong sejak pagi mulai mengeluarkan bunyi keroncongan yang menyedihkan. Mengingatkannya bahwa ia belum menelan makanan apapun hari ini. Nyai Sulastri duduk di beranda depan yang teduh sambil mengipas-ngipaskan kipas bambunya perlahan. Mengawasi setiap gerak-gerik pelayannya dengan tatapan mata elang yang tidak pernah melepaskan mangsanya. Pastikan semua kain itu dijemur dengan lurus dan jangan sampai ada lipatan. Jika aku melihat satu saja kerutan, malam ini kau tidak akan mendapat jatah makan malam, ancam wanita berhati dingin itu. Lestari hanya bisa mengangguk pelan dari kejauhan. Berusaha merapikan setiap ujung kain basah dengan jemari tangannya yang gemetar karena kelelahan. Berharap hujan tidak tiba-tiba turun, merusak hasil kerjanya. Waktu berlalu dengan sangat lambat di rumah yang penuh tekanan ini. Hingga akhirnya matahari sore mulai meredup di ufuk barat. Meninggalkan semburat warna jingga kemerahan yang melukis langit senja desa. Suasana di sekitar rumah besar berlahan berubah menjadi remang-remang. Menghidupkan kembali ketakutan tersembunyi di dalam dada Lestari. Saat ia teringat bahwa malam yang gelap dan panjang akan segera tiba menyelimuti desa, ia bergegas mengangkat pakaian yang sudah kering dan melipatnya dengan sangat hati-hati di dalam keranjang. Bersiap untuk membawanya masuk sebelum kabut dingin. Malam mulai merayap dari perbukitan. Begitu kegelapan benar-benar menyelimuti bumi, gadis pelayan itu sibuk menyalakan lampu minyak di setiap sudut ruangan rumah Joglo, agar majikannya tidak marah karena harus berjalan dalam kegelapan yang mengganggu pemandangan. Cahaya kekuningan dari lampu minyak menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di dinding kayu, membuat suasana rumah tua itu terasa semakin mistis, dan menyimpan banyak rahasia kelam yang tak terucapkan. Lestari memeriksa kunci gembok pintu utama berkali-kali untuk memastikan semuanya aman. Sebelum akhirnya menyelinap kembali ke sudut dapurnya yang pengap untuk menyantap sisa nasi dingin berlauk garam. Malam semakin larut dan keheningan yang mencekam mulai merajai seluruh penjuru desa Karanganyar. Hanya sesekali terdengar lolongan anjing liar dari kejauhan, yang memecah kesunyian malam yang sangat sepi. Lestari membaringkan tubuhnya yang pegal dan nyeri di atas tikar pandan. Mencoba memejamkan mata, dan mengistirahatkan otot-ototnya yang kaku, setelah seharian penuh melakukan pekerjaan fisik yang sangat menguras tenaga. Namun rasa kantuknya tiba-tiba sirna begitu saja ketika angin malam bertiup kencang menerpa celah jendela kayunya. Membawa serta hawa dingin yang luar biasa aneh dan membuat bulu kuduknya merinding hebat. Dari arah luar, tepatnya dari sekitar pekarangan belakang yang gelap gulita di dekat letak sumur batu berlumut itu berada. Suara tangisan misterius itu kembali terdengar, mengiris hati siapapun yang mendengarnya. Awalnya suara itu hanyalah isakan pelan yang hampir tak tertangkap telinga. Namun perlahan berubah menjadi jeritan minta tolong yang tertahan. Seakan-akan ada seseorang yang sedang disiksa dengan sangat kejam tanpa ampun. Lestari bangkit duduk dengan napas terengah-engah. Memeluk kedua lututnya erat-erat dengan perasaan ngeri yang meluap-luap. Tidak berani membayangkan kenyataan pahit. Apa yang mungkin sedang disembunyikan majikannya?
Ia menggigit bibirnya kuat-kuat untuk menahan tangis ketakutannya sendiri. Mencoba meyakinkan hatinya bahwa apa yang ia dengar hanyalah ilusi yang diciptakan oleh pikirannya yang terlalu lelah akibat kurang istirahat. Namun jeritan pilu yang menyayat hati itu terus bergema di tengah malam buta. Seolah ingin menyampaikan sebuah pesan rahasia yang teramat kelam dan tak terungkapkan kepada gadis yatim piatu malang tersebut. Lestari tahu dengan pasti di dalam lubuk hatinya yang terdalam bahwa hari-hari penuh ketenangan yang ia harapkan di rumah megah ini tidak akan mudah terwujud. Keesokan paginya, suasana di rumah joglo itu terasa jauh lebih tegang dari biasanya, karena Nyai Sulastri tiba-tiba berteriak histeris dari dalam kamar tidurnya yang sangat mewah. Wanita parubaya itu membongkar semua isi lemari kayu jatinya dengan penuh amarah sambil melemparkan pakaian sutra mahal ke segala arah hingga berserakan di lantai. Tusuk konde emas kesayangannya yang berhiaskan ukiran burung merak tiba-tiba menghilang dari kotak perhiasan beludru merah tempat ia biasa menyimpannya setiap malam sebelum pergi tidur. Wajahnya merah pada menahan amarah yang meledak-ledak saat menyadari benda berharga warisan keluarganya itu tidak dapat ia temukan dimanapun. Suara teriakan lantang majikannya membuat Lestari yang sedang menyapu halaman depan segera berlari masuk ke dalam rumah dengan jantung berdebar sangat kencang, menahan rasa ketakutannya. Begitu melihat pelayan mudanya muncul di ambang pintu kamar, Nyai Sulastri langsung menunjuk wajah gadis itu dengan jari telunjuknya yang gemetar karena emosi yang sangat meluap-luap. Ia menuduh Lestari sebagai pencuri licik yang diam-diam mengambil tusuk konde emas tersebut saat sedang membersihkan kamar tidurnya. Gadis malang itu seketika berlutut di atas lantai dengan air mata berlinang. Bersumpah dengan suara bergetar bahwa ia sama sekali tidak pernah menyentuh perhiasan tersebut. Segala pembelaan yang keluar dari mulut Lestari sama sekali tidak dihiraukan oleh wanita berhati keras yang sudah sepenuhnya dibutakan oleh amarah dan rasa kebencian tersebut. Nyai Sulastri dengan kasar menarik sebatang ranting rotan panjang yang selalu ia simpan di balik pintu kamarnya sebagai alat untuk memberikan hukuman yang menyakitkan, tanpa rasa belas kasihan. Janda kaya itu mengayunkan rotan tersebut dengan sekuat tenaga ke arah punggung kurus pelayannya yang sedang berlutut menangis, memohon ampunan. Suara lecutan rotan terdengar sangat mengerikan di telinga, meninggalkan garis kemerahan yang terasa luar biasa perih pada kulit gadis malang yang menunduk pasrah. Lestari menggigit bibir bawahnya kuat-kuat hingga berdarah, agar tidak mengeluarkan jeritan kesakitan yang bisa terdengar oleh para tetangga yang tinggal di sekitar rumah besar tersebut. Ia tahu betul bahwa jika ia menangis terlalu keras dan memancing perhatian orang banyak, majikannya pasti akan memberikan hukuman yang jauh lebih berat dan menyakitkan lagi. Setiap ayunan rotan yang mendarat di tubuhnya terasa seperti sayatan pisau tajam yang merobek pertahanannya. Namun ia tetap memilih untuk mengunci rapat bibirnya di tengah siksaan tersebut. Gadis itu hanya bisa memeluk tubuhnya sendiri dengan erat sambil memohon agar badai kemarahan majikannya segera berlalu. Setelah merasa puas melampiaskan amarahnya dan napasnya mulai terengah-engah, Nyai Sulastri akhirnya menurunkan tongkat rotannya dan menatap pelayannya dengan pandangan yang penuh rasa kebencian mendalam. Ia memerintahkan Lestari untuk segera menyingkir dari hadapannya dan kembali bekerja di dapur tanpa diizinkan untuk mengobati luka memar yang kini memenuhi punggung dan lengannya yang terasa kaku, sambil menahan isak tangis yang menyesakkan dada. Lestari memaksakan diri berdiri dengan kaki yang gemetar hebat, memungut kain pel yang terjatuh, lalu berjalan tertatih-tatih keluar ruangan. Sang majikan hanya memberikan ancaman tajam bahwa jika tusuk konde emas itu tidak ditemukan, ia akan mengusirnya. Meskipun Lestari telah berusaha sekuat tenaga menyembunyikan tangisannya. Berita tentang kemarahan besar Nyai Sulastri, entah bagaimana mulai bocor dan menyebar ke seluruh pelosok desa Karanganyar. Para pedagang sayur yang sempat berhenti di depan pagar kayu rumah besar itu mengaku mendengar sayup-sayup suara lecutan rotan yang sangat keras disertai dengan cacian kasar dari sang janda. Kabar mengenai kekejaman wanita itu dengan cepat menjadi topik pembicaraan utama di warung kopi, pasar tradisional, dan tempat berkumpulnya para petani setelah selesai menggarap sawah. Mereka semua merasa kasihan pada nasib malang gadis pelayan yang selalu bersikap sopan kepada setiap penduduk desa tersebut. Kejadian penyiksaan di pagi hari itu
Seolah semakin menguatkan dugaan warga desa mengenai asal-usul suara tangisan misterius yang sering terdengar membelah kesunyian malam di sekitar sumur tua. Beberapa tetangga mulai berbisik-bisik penuh curiga, mengaitkan perilaku tiran Nyai Sulastri dengan roh penasaran para pelayan terdahulu yang mungkin bernasib sama buruknya seperti gadis yatim piatu tersebut. Suasana desa yang biasanya damai kini dipenuhi perasaan was-was. Setiap orang menatap rumah joglo besar itu dengan pandangan penuh selidik setiap kali berjalan melewatinya. Kepala desa mulai khawatir bahwa perbuatan kejam tersebut perlahan-lahan akan membawa nasib buruk bagi seluruh penduduk yang menetap di sana. Malam harinya, setelah seluruh tugas beratnya diselesaikan dengan susah payah, Lestari akhirnya kembali ke sudut dapur yang gelap untuk mengistirahatkan tubuhnya yang terasa sangat remuk. Cahaya tungku api yang perlahan meredup menyisakan bara kemerahan yang memantulkan bayangan sedih di wajah gadis yang sedang duduk meringkuk sendirian, sambil memeluk kedua lututnya. Ia menyeka air mata yang terus mengalir membasahi pipi. Meratapi nasibnya yang begitu malang karena harus menjadi korban fitnah dari majikannya sendiri yang sangat tidak berperasaan. Bekas pukulan rotan di punggungnya berdenyut nyeri setiap kali ia menarik napas, membuatnya tidak bisa merebahkan tubuh di atas tikar pandannya. Di tengah keheningan malam yang hanya dipecahkan oleh suara jangkrik, sebuah langkah kaki pelan terdengar mendekati area dapur dari arah kebun belakang yang dipenuhi semak belukar. Lestari sempat terkejut dan menahan napasnya karena mengira sang majikan datang kembali untuk memberikan hukuman tambahan di tengah malam buta, seperti yang ditakutkannya selama ini. Namun, dari balik bayang-bayang pintu kayu yang usang, muncullah sosok renta yang sangat dikenalnya, yaitu Kek Jatmiko, seorang tukang kebun tua yang punggungnya sudah membungkuk karena usia. Pria tua yang selalu bekerja dalam diam itu melangkah masuk dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada orang lain yang melihat keberadaannya. Kek Jatmiko telah mengabdi di rumah joglo itu jauh sebelum Nyai Sulastri menjadi nyonya besar yang berkuasa penuh atas segala urusan di kediaman mewah warisan suaminya. Ia mengetahui segala rahasia gelap yang sering terjadi di dalam rumah ini, namun memilih untuk selalu bersikap bungkam agar bisa bertahan hidup dengan tenang. Di tangannya yang keriput, kakek tua itu membawa mangkuk kecil dari batok kelapa yang berisi tumbukan daun herbal berwarna hijau pekat dengan aroma khas yang menyengat. Ia duduk berjongkok di samping Lestari yang masih menangis tersedu-sedu, meletakkan mangkuk itu, dan menatap gadis malang itu dengan sorot mata penuh rasa iba mendalam. "Jangan menangis lagi, Nak. Air matamu tidak akan menyembuhkan luka di tubuh maupun rasa sakit di hatimu," bisik Kek Jatmiko dengan suara seraknya yang terdengar sangat menenangkan jiwa. Kakek itu mengambil sedikit ramuan herbal dari dalam mangkuk batok kelapa, lalu mengoleskannya dengan lembut ke area lengan Lestari, yang dipenuhi luka memar berwarna kebiruan akibat lecutan rotan. Rasa dingin dari tumbukan daun herbal itu perlahan meresap ke dalam kulitnya, meredakan perih dan panas yang sejak pagi tadi menyiksa tubuh kurusnya yang kelelahan. Lestari hanya menundukkan kepala, membiarkan orang tua baik hati itu merawat lukanya, sambil menahan air mata haru yang mendesak keluar, sambil mengoleskan sisa ramuan ke bagian punggung yang terluka parah. Kek Jatmiko menghentikan gerakannya sejenak, dan menatap lurus ke arah nyala api tungku yang mulai padam tertiup angin. Dengan nada suara tenang namun penuh kebijaksanaan hidup, kakek itu memberikan nasihat penting untuk menguatkan mental gadis muda yang sedang berada di titik terendah dalam hidupnya. "Cucuku, kegelapan malam betapapun tebalnya tidak akan mampu menyembunyikan cahaya matahari. Berhati-hatilah dan jagalah hatimu tetap bersih. Maka kebenaran akan menemukan jalannya sendiri untuk bertunas," ucapnya sangat lembut. Kalimat bijak itu meresap jauh ke dalam hati Lestari, memberikannya harapan baru untuk tetap bertahan melawan ketidakadilan di sana. Mendengar kata-kata penyejuk jiwa dari sang tukang kebun tua, Lestari perlahan mengangkat wajah pucatnya dan menatap mata kakek itu dengan perasaan penuh rasa terima kasih yang sangat mendalam. Hatinya yang semula dipenuhi rasa takut dan penderitaan luar biasa, kini mulai terasa lebih ringan berkat kehadiran seseorang yang masih peduli pada nasibnya di rumah yang dingin ini. Ia menganggukkan kepalanya pelan,
berjanji dalam hati untuk selalu mengingat pesan berharga itu. Setiap kali sang majikan bertindak semena-mena dan menghukumnya tanpa adanya bukti kuat, kehadiran Kek Jatmiko ibarat setetes air di gurun pasir, memberikannya kekuatan mental untuk menghadapi hari-hari berat yang masih panjang. Setelah memastikan semua luka memar di tubuh pelayan muda itu diobati dengan ramuan herbal, Kek Jatmiko perlahan bangkit berdiri dari posisinya dengan berpegangan pada dinding kayu dapur yang lapuk. Ia menepuk pundak Lestari sangat pelan seolah memberikan energi tambahan. Lalu berjalan keluar dari pintu dapur tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, agar tidak membangunkan majikannya di dalam kamar. Sosok renta itu perlahan menyatu kembali dengan bayang-bayang malam di kebun belakang yang gelap gulita, meninggalkan aroma daun herbal yang menenangkan di udara pengap sekitar perapian. Lestari terus memandangi kepergian kakek baik hati tersebut, hingga bayangannya benar-benar menghilang di balik rimbunnya deretan pohon pisang. Angin malam kembali bertiup membawa hawa dingin yang menusuk tulang, menyelinap melalui celah anyaman bambu dinding dapur, dan membuat nyala lampu minyak tanah di sudut ruangan bergoyang pelan. Walaupun rasa perih di tubuhnya sudah banyak berkurang, berkat ramuan dari tukang kebun, Lestari menyadari masalah hilangnya tusuk konde emas itu masih jauh dari kata selesai dan terus mengancam keselamatannya. Ia merenungkan dengan sungguh-sungguh kemana majikannya meletakkan perhiasan mahal tersebut sebelum akhirnya menuduh dirinya sebagai seorang pencuri yang sama sekali tidak tahu diri. Gadis itu bertekad untuk diam-diam mencari barang berharga itu, keesokan harinya demi menyelamatkan nasibnya dan membersihkan nama baiknya sendiri. Tepat ketika ia membaringkan tubuhnya di atas tikar pandan sambil memikirkan rencana pencarian, suara tangisan misterius dari arah sumur batu kembali terdengar mengalun, membelah kesunyian malam yang sangat pekat. Kali ini suaranya terdengar jauh lebih menyedihkan dan penuh keputusasaan dibandingkan malam sebelumnya. Seolah roh yang merintih itu mengetahui penderitaan tidak adil yang baru saja dialami oleh Lestari. Namun anehnya, kata-kata bijak dari Kek Jatmiko beberapa saat lalu mampu memberikan ketenangan batin yang kuat untuk menahan rasa ketakutan berlebihan di dalam dada gadis yatim piatu tersebut. Ia tidak lagi gemetar hebat, melainkan mendengarkan rintihan sedih itu dengan perasaan iba yang sangat tulus. Keesokan paginya, matahari bersinar sangat terang menyinari desa Karanganyar. Namun hawa ketegangan di dalam rumah Joglo tidak sedikit pun berkurang, seiring dengan suara ayam jantan yang berkokok memecah fajar. Di luar pagar, beberapa perempuan yang hendak pergi ke pasar tradisional sengaja melambatkan langkah mereka di depan kediaman Nyai Sulastri untuk mencoba mencuri dengar jika ada keributan baru yang terjadi. Mereka asyik bergosip tentang tusuk konde emas yang hilang, menduga-duga apakah sang janda kaya akan memberikan hukuman yang lebih kejam lagi kepada pelayannya yang hidup sebatang kara itu. Cerita tentang kekejaman wanita itu dan tangisan gaib malam hari kini menjadi legenda menakutkan bagi penduduk desa. Di dalam rumah, Nyai Sulastri terlihat semakin tidak tenang dan terus mondar-mandir di ruang tamu yang luas dengan wajah ditekuk masam penuh rasa curiga kepada setiap benda di sekelilingnya. Matanya yang tajam menatap ke segala arah dengan liar, seakan ia sedang diawasi oleh sepasang mata gaib yang mengutuk semua perbuatan jahat yang pernah dilakukannya selama hidup di tempat tersebut. Ia bahkan melarang pekerja lain masuk ke bagian dalam rumah utama, takut jika barang antik miliknya yang lain akan ikut menghilang secara misterius, tanpa jejak seperti perhiasan emas kesayangannya. Rasa was-was yang berlebihan itu membuatnya kehilangan nafsu makan dan terus memarahi siapa saja tanpa alasan. Lestari memilih untuk mengabaikan kemarahan majikannya dan melanjutkan pekerjaan rumah tangga dengan sangat tenang. Memastikan setiap sudut lantai kayu jati disapu hingga bersih, tanpa ada setitik debu pun yang tertinggal. Sambil membersihkan ruangan dengan teliti, matanya terus menyapu setiap kolong meja, sela lemari kayu, dan lipatan karpet tebal di ruang tengah untuk mencari keberadaan tusuk konde emas yang hilang itu. Ia bergerak sehati-hati mungkin, berusaha agar aktivitasnya tidak memancing kecurigaan. Sang janda yang sedang duduk gelisah di kursi goyang, sambil terus mengawasi dengan tatapan mata tajam seperti burung elang. Meskipun tubuhnya masih terasa nyeri,
Gadis itu tidak membiarkan rasa sakit menghentikan usahanya, mengungkap fakta sebenarnya. Kabar mengenai keributan besar di rumah Nyai Sulastri akhirnya sampai juga ke telinga kepala desa Karanganyar. Seorang pria parubaya yang sangat berhati-hati dalam menangani masalah warga miskin dan orang kaya. Beberapa warga perwakilan datang menemuinya di balai desa, menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai jeritan tangis yang semakin mengerikan setiap malam, dan kemungkinan adanya tindakan kekerasan di dalam rumah joglo megah tersebut. Kepala desa mendengarkan semua laporan dengan wajah serius. Menyadari bahwa ia tidak bisa terus menutup mata terhadap penderitaan pelayan muda malang yang sering menjadi korban amarah sang majikan. Ia berjanji akan mencari waktu yang tepat untuk datang berkunjung dan menginvestigasi masalah ini secara diam-diam. Pada sore harinya, ketika matahari mulai condong ke barat menyisakan bayangan panjang pepohonan di atas tanah, Lestari berjalan menuju sumur batu berlumut untuk menimba air keperluan mandi majikannya yang gampang marah. Tempat itu terasa sangat sepi. Hanya terdengar suara decitan tali timba kayu yang bergesekan dengan katrol besi berkarat di atasnya. Saat gadis itu menarik ember berisi air dingin dari dasar sumur, tiba-tiba ia merasakan hembusan angin aneh yang sangat dingin menyapu tengkuk lehernya. Seolah ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya dan bernapas perlahan mengikuti setiap gerakannya dengan rasa sedih. Lestari menoleh ke belakang dengan jantung berdebar. Namun tidak melihat siapapun selain rimbunnya deretan pohon bambu. Sambil membawa 2 ember kayu berisi air penuh untuk menjaga keseimbangan langkah, pelayan muda itu berjalan melewati jendela samping kamar Nyai Sulastri yang sengaja dibiarkan terbuka sebagian agar mendapat udara segar. Secara tidak sengaja, matanya menangkap pemandangan aneh di dalam sana. Sang majikan terlihat sedang duduk termenung di tepi ranjang dengan wajah pucat, pasti seperti orang yang dicekam rasa takut luar biasa. Janda kaya yang biasanya tampil angkuh itu tampak meremas ujung selimut dengan tangan bergetar. Bergumam sendirian dengan kata yang tidak jelas seolah sedang berdebat melawan halusinasi ketakutannya sendiri. Lestari segera mempercepat langkah menuju kamar mandi. Tidak berani memandangi majikannya lebih lama, karena takut mendapat masalah baru. Malam kedua setelah hilangnya perhiasan emas itu terasa jauh lebih berat dan menegangkan bagi seluruh penghuni rumah maupun tetangga yang tinggal berbatasan langsung dengan pekarangan keluarga Nyai Sulastri yang sangat luas. Tidak ada lagi tegur sapa ramah. Hanya keheningan mencekam yang diselimuti oleh perasaan curiga dan ketakutan akan hal gaib yang terus menghantui ketenangan pikiran orang. Desa saat matahari mulai tenggelam ke barat. Lestari mengunci rapat pintu dapurnya lebih awal dari biasanya. Lestari mengunci rapat pintu, memastikan bara api di tungku sudah benar-benar padam, agar tidak memicu kebakaran yang bisa dijadikan alasan baru majikannya untuk menyiksa. Ia duduk di atas tikar, memegangi botol ramuan herbal pemberian Kek Jatmiko sebagai satu-satunya penawar rasa cemasnya. Nasihat berharga dari sang tukang kebun tua kembali terngiang di telinga, mengingatkan gadis itu bahwa di balik setiap kesulitan hidup yang mendera, pasti ada jalan keluar rahasia yang telah disiapkan oleh takdir. Ia menatap keluar jendela kecil di atas pintu, melihat awan tebal perlahan menutupi cahaya bulan purnama, menandakan hujan deras sebentar lagi akan turun membasahi atap sirap rumah tua dan menyeramkan ini. Ketegangan di dalam dada sang majikan dan ketakutan warga desa seperti sebuah bom waktu yang menunggu percikan api kecil untuk meledakkan segala rahasia yang selama ini ditutupi. Lestari memejamkan matanya rapat-rapat dan berdoa khusyuk, mempersiapkan mentalnya untuk menghadapi hari esok yang mungkin akan menjadi titik balik. Hujan rintik perlahan mulai turun menyentuh dedaunan di kebun belakang, menciptakan melodi alam yang berpadu dengan suara tangisan lirih yang kembali terdengar. Sayup-sayup dari arah sumur batu berlumut di kejauhan sana. Namun bagi Lestari, suara menakutkan itu tidak lagi membuatnya meringkuk ketakutan di sudut ruangan gelap, melainkan menjadi sebuah pertanda kuat bahwa ada kebenaran tersembunyi yang sedang meronta, meminta untuk segera diungkapkan ke permukaan. Malam itu, gadis yatim piatu tersebut tertidur dengan perasaan yang jauh lebih damai dari sebelumnya. Seolah ia telah berdamai dengan kegelapan yang menyelimutinya dan siap menyambut cahaya.
Kesabaran dan kelembutan hatinya akan segera diuji dengan sebuah peristiwa tidak terduga keesokan harinya di rumah ini. Malam-malam berikutnya berjalan dengan sangat lambat dan membawa suasana yang semakin mencekam di dalam rumah joglo yang besar dan mewah tersebut. Kali ini, suara jeritan minta tolong, yang biasanya terdengar samar dari arah sumur batu berlumut, justru bergema dengan sangat jelas dari dalam kamar utama milik Nyai Sulastri. Wanita parubaya yang terkenal sangat kejam itu terus-menerus diganggu oleh mimpi buruk yang mengerikan tentang semua perbuatan jahat yang pernah ia lakukan pada pelayannya. Ia sering terbangun di tengah malam dengan napas terengah-engah dan keringat dingin bercucuran. Merasa ada bayangan gelap yang mencoba mencekik lehernya tanpa ampun. Ketakutan yang menghantui pikirannya setiap malam membuat kesehatan fisik dan mental sang janda kaya itu perlahan-lahan mulai menurun drastis tanpa disadari oleh orang lain. Wajahnya yang dulu selalu terlihat angkuh dan penuh percaya diri kini tampak sangat pucat pasi dengan lingkaran hitam yang sangat tebal di bawah matanya. Ia tidak lagi berjalan mengelilingi rumah untuk memarahi para pekerja, melainkan lebih sering mengurung diri di kamarnya sambil bergumam tidak jelas dengan pandangan mata kosong. Semua pekerja di rumah itu merasa heran melihat perubahan drastis pada majikan mereka. Namun tidak ada yang berani bertanya karena takut akan kemarahannya. Di sisi lain, Lestari tetap menjalankan tugas hariannya dengan penuh ketekunan, meskipun tubuhnya masih terasa nyeri akibat bekas pukulan rotan beberapa hari yang lalu. Pada suatu siang yang mendung, Nyai Sulastri tiba-tiba memanggil gadis itu dengan suara yang terdengar sangat lemah, namun tetap menyiratkan perintah mutlak. Sang majikan menyuruh Lestari untuk segera membersihkan gudang penyimpanan barang bekas yang terletak di sudut paling gelap di bagian belakang rumah yang sudah lama terkunci rapat. Ruangan berdebu itu penuh dengan perabotan kayu tua yang sudah rusak dan barang antik peninggalan keluarga yang sengaja disembunyikan dari pandangan orang. Lestari mengambil kunci besi besar yang berkarat dari tangan majikannya dengan hati-hati, lalu berjalan menuju gudang tua yang memancarkan aroma kayu basah dan kelembapan luar biasa. Begitu pintu kayu tebal itu dibuka perlahan, suara derit engsel yang sudah lama tidak dilumasi seketika memecah kesunyian di bagian belakang rumah yang sangat sepi. Bau debu tebal dan sarang laba-laba langsung menyambutnya, membuat gadis itu harus menutup hidungnya dengan selendang usang agar tidak bersin berkali-kali. Cahaya matahari hanya bisa masuk melalui celah sempit di atap genteng, menciptakan garis cahaya terang yang menyoroti tumpukan barang usang di dalam ruangan berdebu tersebut. Dengan menggunakan sapu lidi panjang dan sehelai kain lap basah, Lestari mulai membersihkan kotoran yang menutupi benda di dalam gudang gelap tersebut dengan sangat teliti. Ia memindahkan kursi kayu patah, menyingkirkan gulungan karpet kusam, dan menyeka debu dari permukaan cermin antik yang bingkainya sudah dimakan rayap sejak beberapa tahun lalu. Pekerjaan berat itu membuatnya harus berkali-kali mengusap keringat di dahinya. Namun ia tidak berani beristirahat karena takut sang majikan akan datang tiba-tiba. Kegelapan dan keheningan di dalam gudang tua itu perlahan membuat perasaannya menjadi tidak tenang. Seakan ada rahasia besar yang sengaja disembunyikan di tempat kotor itu. Di sudut ruangan paling tersembunyi yang ditutupi oleh tumpukan kain usang dan keranjang anyaman bambu rusak, terdapat sebuah peti kayu jati kuno, berukiran sangat rumit. Peti besar yang berat itu dihiasi dengan ukiran bunga melati indah, menandakan bahwa benda tersebut bukanlah perabotan sembarangan melainkan barang pribadi milik keluarga kaya. Lestari berlutut di atas lantai tanah yang dingin, menyingkirkan kain penutup berdebu untuk membersihkan permukaan peti kuno itu agar terlihat bersih kembali. Ia harus menyeka kotoran dengan ekstra hati-hati karena kayu jati pada bagian kakinya sudah mulai keropos akibat terlalu lama bersentuhan dengan genangan air hujan. Saat sedang menyapu debu yang menumpuk di celah sempit antara dasar peti kayu dan lantai tanah, ujung sapu lidi Lestari tanpa sengaja membentur sebuah benda padat. Bunyi logam berdenting pelan terdengar ketika benda misterius itu tergeser, membuat gadis pelayan tersebut segera menghentikan aktivitasnya dan membungkukkan badan untuk memeriksa lebih dekat. Dengan jari gemetar karena penasaran, ia merogoh celah sempit gelap itu dan menarik keluar sebuah benda kecil yang tertutup lapisan debu abu-abu sangat tebal.
Jantungnya berdetak kencang saat ia menyeka kotoran tersebut. Menyadari bentuk benda keras itu sangat tidak asing di dalam ingatannya selama beberapa hari terakhir. Begitu lapisan debu kotor dibersihkan dengan bajunya, kilauan emas murni seketika memantulkan cahaya matahari yang menyelinap dari celah atap genteng gudang tua tersebut. Benda itu ternyata adalah tusuk konde emas berukir burung merak. Perhiasan mahal yang menjadi pemicu kemarahan luar biasa sang majikan pada pagi hari itu. Lestari terkesiap menahan napasnya. Menatap benda berharga yang kini tergeletak aman di atas telapak tangannya yang kasar karena selalu bekerja tanpa henti. Fakta bahwa perhiasan mewah itu terselip di bawah peti milik Nyai Sulastri seketika membuat pikirannya dipenuhi dengan berbagai macam dugaan mengenai kebenaran yang sengaja disembunyikan. Semua teka-teki yang selama ini menyiksa pikiran dan tubuhnya perlahan menjadi sangat jelas bagaikan air sumur yang jernih di pagi hari tanpa tertutup awan mendung sedikitpun. Janda kaya raya itu rupanya telah membawa perhiasan berharganya ke gudang ini karena suatu alasan rahasia. Lalu tanpa sengaja menjatuhkannya ke bawah peti kayu yang usang. Akibat rasa gengsi dan sifat pelupa yang parah, wanita itu dengan mudahnya melemparkan tuduhan keji pencurian kepada pelayan paling lemah di rumah besarnya. Air mata haru dan perasaan lega luar biasa mengalir membasahi pipi Lestari, membuktikan bahwa ia benar-benar tidak bersalah dalam masalah kejam ini. Sambil menggenggam erat tusuk konde emas itu, Lestari teringat kembali pada pesan bijak yang disampaikan Kek Jatmiko di dekat perapian pada malam yang dingin tersebut. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri untuk bertunas. Gumamnya dengan suara pelan, namun teguh, mengulangi kata penyejuk jiwa yang mencegahnya dari rasa putus asa yang mendalam. Ia yakin penemuan barang berharga ini bukan kebetulan belaka, melainkan jawaban langsung atas doa yang selalu dipanjatkan setiap malam. Keberanian baru perlahan mulai tumbuh subur di dalam hatinya yang selama ini selalu ditindas oleh ketakutan terhadap kekejaman sang majikan. Menyadari bahwa ia tidak boleh bertindak gegabah dalam situasi yang berisiko ini, Lestari segera menyembunyikan tusuk konde emas tersebut ke dalam saku bajunya yang sudah robek sebagian. Ia bertekad untuk menunggu waktu yang paling tepat menyerahkan benda berharga itu kepada majikannya. Bukan secara sembunyi-sembunyi di dalam kamar, melainkan di hadapan orang banyak sebagai saksi mutlak. Gadis itu melanjutkan sisa pekerjaannya membersihkan gudang tua dengan perasaan hati yang jauh lebih ringan dan senyum tipis di wajahnya. Ia mengunci kembali pintu kayu tebal itu setelah semuanya bersih, memastikan tidak ada hal mencurigakan sebelum melangkah kembali menuju area dapur pengap. Sementara itu, di luar pekarangan rumah Joglo, suasana desa Karanganyar semakin diwarnai keresahan luar biasa akibat suara jeritan malam yang mengerikan dan tidak pernah berhenti mengganggu. Beberapa warga sepakat berkumpul di pos ronda untuk merencanakan tindakan tegas terhadap perlakuan kejam Nyai Sulastri jika keadaan di dalam rumah besar itu tidak segera membaik. Mereka sama sekali tidak tega melihat penderitaan gadis malang yang selalu menunduk hormat setiap kali berpapasan dengan mereka di jalanan sempit desa. Kepala desa yang hadir dalam perkumpulan itu berjanji akan mengunjungi rumah sang janda pada pagi hari esok, guna mengakhiri semua rahasia kelam yang meresahkan tersebut. Saat malam kembali menyelimuti desa dengan jubah kegelapannya, udara dingin yang biasanya membawa ketakutan kini justru terasa sangat menyejukkan bagi Lestari yang duduk di dapur. Ia memandangi nyala api kemerahan dengan tatapan mata damai. Tidak lagi dihantui oleh bayangan tongkat rotan yang pernah mencabik kulit punggungnya tanpa belas kasihan sedikit pun. Tangan kanannya terus meraba saku bajunya dari luar, memastikan benda logam berharga yang menjadi bukti kebebasannya masih berada di tempat yang sangat aman. Ia telah mempersiapkan mentalnya secara utuh untuk menghadapi hari esok, memegang teguh keyakinan bahwa niat baik akan selalu menang melawan kesombongan hati. Berbeda dengan pelayannya yang menemukan kedamaian, Nyai Sulastri justru sedang mengalami malam paling menyiksa dalam hidupnya di dalam kamar tidur yang dipenuhi perabotan sangat mewah. Wanita itu terus-menerus bermimpi dikejar oleh ribuan batang rotan berduri yang beterbangan, mencambuk tubuhnya sendiri berulang kali tanpa bisa ia tangkis dengan kedua tangannya. Jeritan ketakutan yang keluar dari mulut majikan itu terdengar nyaring menembus dinding kayu,
menyatu sempurna dengan suara tangisan misterius dari arah sumur batu di belakang rumah. Penderitaan batin akibat rasa bersalah yang selalu disangkalnya kini mulai menghancurkan kewarasannya sendiri dalam bentuk mimpi buruk yang seakan tidak ada ujungnya. Kek Jatmiko yang sedang beristirahat di gubuk kecilnya di sudut kebun segera terbangun saat mendengar suara teriakan panik majikannya yang memecah keheningan malam yang sangat sunyi. Kakek itu perlahan bangkit dari ranjang bambunya dan berjalan keluar. Menatap tajam ke arah jendela kamar utama yang masih memancarkan cahaya kekuningan dari lampu minyak. Ia menghela napas panjang menyadari penderitaan majikannya. Tahu pasti bahwa hukum karma tidak pernah salah sasaran dalam menagih dosa perbuatan buruk manusia di dunia nyata. Sambil membenarkan letak sarung tuanya, ia bergumam pelan memohon agar pagi esok segera membawa titik penyelesaian bagi kemelut di rumah tersebut. Fajar akhirnya menyingsing membawa embun pagi yang membasahi dedaunan mangga di halaman depan rumah, menandakan dimulainya hari baru yang akan menjadi penentu nasib hidup Lestari. Gadis muda itu bangun jauh lebih awal, membersihkan tubuhnya dengan air sumur yang segar, lalu mengenakan pakaian kerja paling rapi yang ia miliki di lemarinya. Ia menatap pantulan wajahnya di permukaan air sumur yang jernih. Melihat bayangan seorang wanita yang dulunya selalu gemetar. Ketakutan kini memancarkan sorot mata penuh keberanian mutlak. Tusuk konde emas itu telah dibungkus rapi menggunakan sapu tangan putih bersih. Siap dikembalikan kepada pemilik aslinya untuk mengakhiri penderitaan panjang ini. Di sudut dapur, Lestari menyiapkan sarapan pagi majikannya dengan ketelitian sangat luar biasa. Menata sepiring nasi goreng hangat dan secangkir teh melati di atas nampan kayu. Di pojok nampan berukir tersebut, tepat di sebelah cangkir porselen putih, ia meletakkan bungkusan sapu tangan yang menyembunyikan benda berkilau penyebab utama segala malapetaka ini. Ia menarik napas panjang berulang kali, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu kencang. Setiap kali membayangkan kemarahan majikannya saat melihat benda berharga itu kembali muncul. Langkah kakinya terasa sangat mantap ketika ia berjalan meninggalkan area dapur menuju ruang tengah rumah yang kini mulai disinari cahaya pagi terang. Nyai Sulastri sudah duduk diam di kursi kayu ruang tengah. Wajahnya terlihat jauh lebih mengerikan dibandingkan sebelumnya, akibat terus-menerus kurang tidur karena ketakutan malam hari. Kedua matanya bengkak kemerahan setelah menangis dalam mimpi. Sementara rambutnya yang biasanya disanggul rapi, kini tampak berantakan karena kehilangan perhiasan pengikat utamanya. Wanita parubaya itu menatap kedatangan pelayannya dengan tatapan kosong penuh keputusasaan. Tidak ada lagi aura amarah menyala yang biasanya membuat semua pekerja ketakutan setengah mati. Keadaan majikan yang terlihat sangat rapuh itu semakin menguatkan niat Lestari, bahwa ini adalah waktu terbaik untuk membongkar semua kesalahpahaman secara damai. Pada waktu bersamaan, terdengar suara keramaian dari arah jalan tanah, di luar pagar rumah Joglo, menandakan sekelompok orang sedang berkumpul di depan halaman yang luas. Kepala desa Karanganyar rupanya menepati janjinya untuk datang berkunjung. Membawa serta beberapa tetangga terdekat yang sejak lama merasa sangat penasaran dengan kejadian aneh di rumah tersebut. Mereka berdiri rapat di depan gerbang kayu jati, saling berbisik pelan. Namun suaranya terbawa angin hingga ke telinga para penghuni di ruang tengah. Kedatangan para saksi dari luar rumah itu seakan melengkapi panggung pembuktian yang telah diatur oleh takdir untuk melindungi kehormatan gadis yatim piatu tersebut. Lestari melangkah perlahan namun pasti dengan punggung tegak. Tidak lagi menunduk ketakutan seperti kebiasaannya selama bertahun-tahun melayani majikan yang selalu menuntut kesempurnaan sempurna, tanpa toleransi. Ia meletakkan nampan kayu berisi sarapan tepat di hadapan Nyai Sulastri. Menggunakan gerakan halus agar teh panas dalam cangkir porselen tidak tumpah mengenai meja antik. Sambil berdiri diam dengan sangat sopan, ia menatap wajah majikannya yang tampak kebingungan melihat keberanian tiba-tiba dari pelayan yang selalu disiksanya setiap hari. Bungkusan kain putih kecil di sudut nampan tersebut segera memancing rasa penasaran sang majikan yang masih terlihat lelah setelah melewati malam yang berat. Suasana ruang tengah mendadak berubah menjadi sangat tegang dan kaku. Hanya suara detak jarum
Jam dinding kuno yang setia memecah kesunyian di antara kedua wanita tersebut. Nyai Sulastri perlahan mengangkat tangan kanannya yang gemetar untuk menyentuh bungkusan kain putih. Sementara sorot matanya dipenuhi pertanyaan besar mengenai isi benda misterius itu, Lestari memilih diam dan tidak mengeluarkan sepatah kata. Membiarkan majikannya menemukan sendiri kebenaran yang selama ini tertutup oleh kesombongan dan kemarahan tanpa alasan. Bersamaan dengan itu, suara ketukan pelan di gerbang depan mulai terdengar jelas, menandakan rombongan kepala desa memohon izin untuk masuk ke dalam halaman rumah. Kek Jatmiko yang sedang menyapu daun rontok di halaman depan, segera menghentikan pekerjaannya lalu berjalan pelan menuju gerbang utama untuk membukakan pintu bagi para tamu penting. Kakek tua itu menarik gembok besi pada pintu kayu yang berat, mengizinkan kepala desa beserta warga melangkah masuk ke pekarangan luas yang telah disapu bersih. Ia memberikan isyarat sopan melalui gerakan tangan kanannya, mengarahkan pandangan para tamu langsung ke arah ruang tengah rumah, yang pintunya dibiarkan terbuka lebar. Kehadiran banyak saksi di pagi yang cerah ini menjadi kunci penting untuk mengungkap segala rahasia kelam yang menyiksa batin semua penghuni selama ini. Di dalam ruangan luas itu, jari-jari Nyai Sulastri akhirnya membuka lipatan kain putih dengan gerakan sangat lambat akibat keraguan besar yang menguasai seluruh pikiran dan hatinya. Kilauan warna emas dari tusuk konde berukir burung merak langsung menyilaukan pandangannya, membuat wanita sombong itu terkesiap mundur, hingga bahunya membentur keras sandaran kursi. Ia membelalakan kedua matanya, menatap perhiasan mahal kesayangannya yang sempat hilang kini berada tepat di hadapannya, tanpa ada kerusakan sedikit pun pada ukirannya. Fakta mengejutkan tentang bagaimana perhiasan ini bisa kembali memicu rasa penasaran luar biasa, yang siap meruntuhkan tembok arogansi tinggi sang majikan kejam tersebut. Tanpa menunggu sang majikan mengeluarkan suara bentakan kasar, Lestari membuka mulutnya perlahan dan berbicara dengan nada yang sangat lembut namun memiliki ketegasan luar biasa untuk didengarkan. Saya menemukan perhiasan mahal Nyonya terjatuh di bawah peti kayu tua saat mendapat perintah membersihkan gudang belakang kemarin siang. Ucap gadis malang itu dengan wajah tenang. Kalimat jujur dari pelayan yang selalu disiksanya itu meluncur tajam seperti belati kecil, membungkam semua makian kasar yang tadinya sudah bersiap keluar dari mulut majikannya. Tepat di ambang pintu, kepala desa bersama para warga sengaja menghentikan langkah kaki mereka untuk mendengarkan pengakuan tulus tersebut dengan saksama. Suasana di ruang tengah rumah Joglo mendadak menjadi sangat hening seakan waktu berhenti berdetak saat Nyai Sulastri menatap tusuk konde emas itu. Kepala desa dan beberapa tetangga yang berdiri di ambang pintu menahan napas mereka menantikan reaksi sang majikan yang terkenal kejam. Wanita parubaya itu masih membeku di kursi kayunya dengan mata terbelalak lebar, menatap perhiasan berharga yang tergeletak di atas nampan. Kilauan emas dari ukiran burung merak itu seolah menyilaukan pandangannya, dan membuka kembali ingatan masa lalu yang terkubur dalam benaknya. Ingatan tentang hari sebelum perhiasan mahal itu dinyatakan hilang mulai muncul perlahan. Nyai Sulastri tiba-tiba teringat kejadian pada suatu sore saat ia merasa sangat ketakutan akan kehilangan harta bendanya akibat mimpi buruk. Dengan tangan gemetar karena paranoia yang berlebihan, ia sendiri yang membawa tusuk konde kesayangannya itu ke gudang belakang yang sangat kotor. Ia sengaja menyembunyikan perhiasan emas tersebut di dalam peti kayu kuno miliknya agar tidak ada seorang pun pekerja yang berani mencurinya. Namun karena tergesa-gesa dalam kegelapan gudang, perhiasan itu rupanya terlepas dari genggamannya dan jatuh ke celah sempit di bawah peti tanpa disadarinya sama sekali. Rasa malu seketika menyergap hatinya, menyadari kenyataan bahwa dirinya lah yang menjadi penyebab utama hilangnya barang berharga itu membuat wajah sang majikan berubah menjadi sangat pucat pasi. Ia telah menyiksa seorang gadis yatim piatu yang tidak bersalah hanya karena kebodohan dan sifat pelupa yang selalu ia sangkal selama ini. Tubuhnya yang tadinya selalu tegak penuh kesombongan kini mulai bergetar hebat saat menyadari betapa kejam perbuatan yang telah dilakukannya. Tatapan matanya yang tajam perlahan meredup ketika melihat memar kebiruan yang masih berbekas jelas di pergelangan tangan pelayan muda yang berdiri tegak di depannya. Mulutnya terasa sangat kaku untuk bicara. Lestari tetap berdiri dengan sangat tenang,
dan menundukkan kepalanya sedikit sebagai tanda hormat, meskipun ia tahu bahwa dirinya berada di pihak yang benar. Gadis pelayan itu sama sekali tidak menunjukkan raut wajah kemenangan atau niat untuk membalas dendam kepada majikan yang telah menyiksanya tanpa ampun. Saya sangat bersyukur benda berharga ini bisa kembali kepada pemilik aslinya, Nyonya. Dan saya berharap rumah ini bisa kembali damai, ucap Lestari sangat lembut. Ketulusan dalam nada suara gadis miskin itu justru menghantam relung hati Nyai Sulastri lebih keras daripada pukulan rotan manapun di dunia. Di ambang pintu ruang tengah, kepala desa melangkah masuk perlahan mendekati meja kayu jati tersebut dengan wajah bijaksana yang menenangkan suasana tegang. Beliau menatap wajah janda kaya itu dengan sorot mata penuh pengertian namun menyiratkan ketegasan yang tidak bisa dibantah oleh siapapun di sana. Nyai, seluruh desa telah mendengar jeritan tangis penderitaan dari rumah ini setiap malam. Kini kebenaran telah terungkap dengan sangat jelas di hadapan kita semua, kata kepala desa dengan tenang. Kehadiran saksi mata dari luar rumah membuat sang majikan tidak memiliki celah sedikit pun untuk mengelak atau berbohong lagi. Warga desa yang ikut masuk ke dalam ruangan mulai saling berbisik pelan melihat raut wajah Nyai Sulastri yang dipenuhi rasa bersalah yang teramat dalam. Mereka yang dulunya sangat membenci dan takut pada wanita itu kini justru merasa kasihan melihat kondisinya yang tampak sangat menyedihkan dan kehilangan harga diri. Tidak ada lagi sosok janda angkuh yang selalu memamerkan kekayaannya. Yang tersisa hanyalah seorang wanita tua yang dihantui oleh ketakutan dan penyesalan akibat dosa-dosanya sendiri. Semua mata kini tertuju pada sang majikan, menunggu kata pengakuan apa yang akan keluar dari bibir yang bergetar tersebut. Keheningan yang menyiksa terus berlangsung selama beberapa menit hingga akhirnya sebuah isakan tangis kecil terdengar memecah kebisuan di dalam ruang tengah yang luas itu. Air mata penyesalan mulai mengalir deras membasahi pipi Nyai Sulastri yang keriput, menghancurkan topeng kekejaman yang selalu ia kenakan selama bertahun-tahun memimpin rumah ini. Wanita parubaya itu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya yang gemetar. Menangis terseduh-seduh, meratapi segala kebodohan dan kejahatan yang telah meracuni hatinya sendiri. Suara tangisannya terdengar sangat pilu, persis seperti rintihan malam yang sering terdengar membelah kesunyian dari arah sumur batu berlumut. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Nyai Sulastri perlahan bangkit dari kursi mewahnya lalu menjatuhkan kedua lututnya tepat di hadapan pelayan muda yang berdiri tenang. Pemandangan mengejutkan itu membuat seluruh warga yang hadir menahan napas mereka, karena tidak pernah menyangka orang terkaya di desa akan sujud meminta maaf. Maafkan aku, Lestari. Aku sungguh wanita yang sangat kejam karena telah menyiksamu untuk kesalahan yang aku buat sendiri akibat kesombonganku. Ratap majikan itu terseduh-seduh. Air matanya menetes, membasahi lantai kayu jati yang dingin. Menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah arogansi di bawah kaki seorang gadis miskin. Lestari sangat terkejut melihat majikannya berlutut di hadapannya, sambil terus menangis memohon ampunan di hadapan kepala desa dan banyak warga sebagai saksi langsung. Hatinya yang terbuat dari kelembutan murni tidak sedikit pun menyimpan dendam atas segala siksaan fisik maupun batin yang pernah ia terima selama ini. Gadis itu segera ikut berlutut di lantai kayu, meraih kedua pundak wanita tua itu dengan tangannya yang hangat untuk membantunya berdiri kembali. Nyonya tidak perlu berlutut kepada saya. Saya sudah memaafkan semua kesalahan Nyonya sejak lama dengan hati yang sangat ikhlas, bisik pelayan berhati malaikat itu. Sikap pemaaf yang ditunjukkan oleh Lestari membuat tangisan Nyai Sulastri semakin menjadi-jadi, karena merasa tidak pantas menerima kebaikan sebesar itu dari korbannya sendiri. Ia memeluk tubuh kurus pelayannya erat-erat, membelai punggung gadis itu yang pernah ia cambuk dengan rotan tanpa rasa belas kasihan, sedikit pun saat marah. Rasa hangat dari pelukan itu secara ajaib mengusir hawa dingin dan mencekam yang selama ini selalu menguasai setiap sudut rumah joglo yang besar tersebut. Warga desa yang melihat pemandangan mengharukan itu ikut meneteskan air mata haru, menyadari bahwa kelembutan hati memang mampu menaklukkan kekerasan.
Kek Jatmiko yang berdiri diam di dekat ambang pintu tersenyum tipis melihat kebenaran akhirnya berhasil menembus dinding kesombongan yang membatu di hati majikannya. Kakek tua itu mengangguk pelan ke arah Lestari. Merasa sangat bangga karena gadis yatim piatu itu mengingat dan menjalankan nasihatnya dengan sangat baik. Pria renta itu tahu bahwa kejadian luar biasa hari ini akan menjadi titik balik yang membawa kedamaian abadi bagi seluruh penghuni di kediaman mewah ini. Ia mengusap sudut matanya yang berair. Bersyukur kepada Tuhan karena penderitaan panjang pelayan muda itu akhirnya menemui akhir yang sangat manis. Kepala desa kemudian melangkah maju dan memberikan tepukan pelan di bahu Nyai Sulastri untuk menenangkan tangisan wanita yang masih memeluk pelayannya itu. Sudahlah Nyai, jadikan peristiwa hari ini sebagai pelajaran berharga, agar tidak lagi menghakimi orang lain tanpa bukti nyata dan mulai memperbaiki sikap buruk. Nasihatnya lembut. Sang majikan hanya bisa mengangguk pelan dalam pelukan Lestari. Berjanji dalam hati akan membuang jauh-jauh sifat arogan yang hampir menghancurkan hidupnya dan orang di sekitarnya. Suasana tegang kini sepenuhnya berganti menjadi kelegaan luar biasa bagi semua pihak yang hadir menyaksikan penyelesaian konflik tersebut. Setelah perasaannya mulai tenang, Nyai Sulastri meminta bantuan pelayannya untuk membimbingnya duduk kembali di kursi kayu karena kakinya masih terasa sangat lemas. Ia menatap wajah para tetangga yang selama ini selalu ia pandang rendah dengan tatapan penuh penyesalan dan rasa malu yang sangat mendalam di hatinya. Wanita itu kemudian meminta maaf secara terbuka kepada kepala desa dan seluruh warga Karanganyar atas segala keresahan yang ditimbulkan oleh sikap kejamnya selama ini. Pengakuan jujur tersebut disambut dengan anggukan maklum dari para tetangga yang menyadari bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan fatal dalam hidupnya. Warga desa masih berdiri mematung menyaksikan momen mengharukan di mana majikan angkuh itu terus menangis terseduh-seduh dalam pelukan erat pelayan miskin yang sering ia siksa. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mengeluarkan suara untuk merusak suasana penuh haru yang sedang terjadi di tengah ruangan kayu tersebut. Kepala desa tersenyum lega menyadari bahwa penderitaan panjang yang selalu memunculkan jeritan malam kini telah menemukan jalan penyelesaian yang sangat damai tanpa ada pertumpahan darah. Kebenaran yang ditunggu-tunggu akhirnya terungkap dengan cara yang paling lembut. Meluluhkan hati keras bagaikan batu karang yang selama ini menindas orang lemah. Nyai Sulastri perlahan melepaskan pelukannya. Menatap wajah Lestari dengan mata bengkak kemerahan dan sisa air mata yang masih terus membasahi pipi keriputnya yang pucat. Mulai detik ini, aku bersumpah di hadapan semua orang bahwa tidak akan ada lagi pukulan rotan atau cacian kasar yang keluar dari mulutku. Janjinya dengan suara bergetar. Kalimat pengakuan dosa itu terdengar begitu tulus. Menghapus segala keraguan di hati warga desa yang sedari tadi terus mengamati perubahan drastis sang nyonya besar. Beban berat yang selama ini menghimpit dada janda kaya tersebut, seolah menguap begitu saja bersamaan dengan pengampunan ikhlas dari sang pelayan. Sebagai bukti keseriusannya untuk berubah, Nyai Sulastri meminta Lestari untuk mengambil tongkat rotan yang selalu ia simpan dengan rapi di sudut kamar tidur utamanya. Gadis itu berjalan masuk dengan langkah ringan, dan tak lama kemudian kembali membawa tongkat panjang yang sering menjadi sumber ketakutan terbesar dalam hidupnya. Di hadapan seluruh saksi yang hadir, sang janda mengambil tongkat rotan tersebut, lalu mematahkannya menjadi dua bagian dengan kedua tangannya sendiri yang masih bergetar. Patahan kayu itu kemudian dilemparkan ke lantai sebagai simbol hancurnya kekuasaan tiran yang selama ini ia jalankan dengan penuh kebanggaan dan kesombongan. Warga desa Karanganyar yang hadir di tempat kejadian perlahan mulai bernapas lega melihat simbol kekejaman itu kini telah hancur berserakan di atas lantai kayu. Mereka menyadari bahwa suara tangisan misterius dari arah sumur batu berlumut itu pasti tidak akan pernah terdengar lagi mengganggu waktu istirahat malam mereka. Roh-roh penasaran atau energi negatif akibat penderitaan panjang di rumah besar itu kini telah ditenangkan oleh kelembutan hati seorang gadis yatim piatu yang luar biasa. Kepala desa memberikan apresiasi berupa anggukan hormat kepada Lestari, sebelum akhirnya berpamitan untuk kembali ke balai desa dengan hati yang jauh lebih tenang. Satu persatu warga desa mulai melangkah keluar dari pekarangan rumah joglo dengan tertib,
membawa pulang sebuah cerita legenda baru yang sangat menginspirasi. Mereka tidak lagi menceritakan tentang kengerian rumah nyonya kaya yang memakan korban, melainkan tentang kekuatan luar biasa dari kesabaran dan pemaafan yang tulus. Percakapan ringan mulai terdengar di jalanan setapak, menggantikan desas-desus penuh ketakutan, yang selama beberapa hari terakhir selalu menghiasi setiap sudut warung kopi dan pasar tradisional. Kedamaian yang telah lama hilang dari desa Karanganyar, kini perlahan mulai kembali merangkul setiap penduduk yang bersyukur atas selesainya masalah kelam tersebut. Di dalam ruang tengah yang kini terasa jauh lebih luas dan sejuk, Nyai Sulastri kembali duduk di kursi kayunya dengan perasaan yang benar-benar lega. Ia memandangi tusuk konde emas berukir burung merak yang masih tergeletak di atas nampan kayu. Benda mati yang hampir saja menghancurkan seluruh sisa kehidupannya. Simpanlah perhiasan ini untukmu, Lestari, sebagai permintaan maafku yang paling tulus atas semua luka memar yang telah aku torehkan di tubuhmu, ucapnya lembut. Namun pelayan berhati malaikat itu dengan halus menolak pemberian mahal tersebut, mengatakan bahwa kedamaian di rumah ini sudah lebih berharga daripada emas murni. Sikap penolakan yang sangat sopan itu membuat Nyai Sulastri semakin merasa kagum dan menghargai integritas tinggi yang dimiliki oleh pelayan yatim piatu tersebut. Wanita itu akhirnya mengalah dan menyimpan kembali perhiasan emasnya ke dalam kotak kayu, berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi menjadi budak harta duniawi. Ia meminta Lestari untuk duduk bersamanya di meja yang sama, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya dalam aturan kaku rumah tangga kaum bangsawan desa. Perbedaan kasta dan status sosial seketika runtuh oleh rasa kemanusiaan yang berhasil dibangkitkan kembali dari dasar hati yang paling dalam dan murni. Kek Jatmiko yang sejak tadi terus memperhatikan dari ambang pintu, dengan senyum mengembang di wajah rentanya, kini melangkah maju mendekati kedua wanita tersebut. Nyonya, izinkan saya membuatkan teh melati yang baru untuk merayakan kedamaian yang akhirnya kembali menaungi rumah tua peninggalan keluarga ini. Tawar kakek itu ramah. Nyai Sulastri mengangguk pelan dengan senyum tipis yang tulus, menghargai niat baik tukang kebun tua yang selama ini selalu setia menjaga pekarangan rumahnya tanpa banyak mengeluh. Hawa hangat dan kekeluargaan kini benar-benar menggantikan aura mencekam yang selalu membuat bulu kuduk berdiri setiap kali melangkah masuk ke dalam rumah. Lestari memandangi sekeliling ruangan kayu yang dihiasi perabotan antik itu dengan perasaan yang sangat berbeda dibandingkan hari-hari sebelumnya saat ia masih diliputi ketakutan. Dinding kayu jati yang biasanya terasa mengurung dirinya, kini justru terasa seperti pelindung kokoh yang memberikan rasa aman dan nyaman di dalam hatinya. Ia tidak perlu lagi berjalan menunduk, sambil menyembunyikan luka memar di balik lengan bajunya yang panjang. Karena kini tidak akan ada lagi cambukan rotan. Kebebasan yang sesungguhnya akhirnya berhasil direbut kembali bukan melalui perlawanan fisik yang berdarah, melainkan melalui kekuatan diam yang dipenuhi dengan kejujuran mutlak. Sinar matahari menjelang siang menyinari lantai kayu ruang tengah dengan sangat terang, seakan ikut merayakan kemenangan kebenaran atas kebohongan yang selama ini merajalela. Debu-debu tipis yang berterbangan di udara terlihat menari-nari dalam sorotan cahaya, menciptakan suasana magis yang menenangkan jiwa siapa saja yang melihat pemandangan tersebut. Nyai Sulastri menarik napas panjang, menikmati udara bersih yang masuk ke paru-parunya tanpa ada lagi rasa sesak akibat himpitan beban dosa dan kebohongan diri. Hari itu menjadi titik awal kelahiran kembali sosok manusia baru yang siap menebus segala kesalahan masa lalunya dengan perbuatan baik tanpa henti. Semua rentetan kejadian dramatis yang terjadi sejak pagi hari itu menguras banyak emosi, namun sekaligus memberikan penyembuhan luar biasa bagi setiap jiwa yang terluka. Lestari memejamkan kedua matanya sejenak, mengucapkan doa syukur yang sangat dalam kepada Tuhan, karena telah memberikannya kekuatan untuk bertahan melewati badai, ujian yang sangat berat. Air matanya yang sempat menetes kini telah mengering, digantikan oleh senyuman damai yang memancarkan kecantikan alami dari dalam hatinya yang seputih kapas tanpa noda. Tidak ada lagi rasa takut akan bayangan gelap di malam hari, karena cahaya kebenaran kini telah menyinari setiap sudut gelap kehidupannya selamanya.
Panggung pembuktian di ruang tengah rumah joglo itu pun perlahan ditutup dengan keheningan yang sangat menenangkan bagi setiap orang yang berada di dalamnya. Tidak ada lagi teriakan kasar. Tidak ada lagi derai air mata kesakitan. Dan tidak ada lagi suara cambukan rotan yang mengerikan memecah kesunyian desa. Hanya ada janji perdamaian yang terucap tulus dari bibir seorang wanita tua yang telah menemukan kembali jalan terang setelah tersesat di dalam kegelapan arogansi. Lestari akhirnya bisa menghela napas panjang dengan sangat lega. Mengetahui bahwa nasibnya di kediaman besar ini kini sepenuhnya aman dari segala macam ancaman. Hari-hari yang penuh dengan ketegangan dan ketakutan di rumah joglo megah itu perlahan berlalu seiring dengan bergantinya musim di desa Karanganyar. Nyai Sulastri benar-benar menepati janji suci yang telah diucapkannya di hadapan warga desa pada pagi hari yang sangat emosional tersebut. Wanita parubaya itu sama sekali tidak pernah lagi menyentuh ranting rotan atau mengeluarkan kata-kata kasar yang bisa melukai hati para pekerjanya. Wajahnya yang dulu selalu terlihat tegang dan penuh amarah, kini memancarkan aura ketenangan yang membuat siapa saja merasa nyaman berada di dekatnya. Sebagai bentuk penebusan dosa atas segala kekejaman yang pernah ia lakukan di masa lalu, sang nyonya besar mulai merubah gaya hidupnya. Ia tidak lagi menghabiskan waktu dengan duduk santai di kursi goyang, sambil memarahi pelayan yang sedang bekerja keras membersihkan rumah kesayangannya. Sebaliknya, Nyai Sulastri seringkali terlihat ikut turun tangan membantu pekerjaan rumah tangga yang ringan dengan senyuman tulus yang menghiasi wajah rentanya. Perubahan sikap yang sangat drastis ini tentu saja membuat seluruh penghuni rumah dan warga desa merasa sangat terkejut sekaligus bersyukur mendalam. Bagi Lestari, kehidupan di rumah besar berdinding kayu jati itu kini terasa seperti sebuah keajaiban indah yang tidak pernah ia sangka. Gadis yatim piatu itu tidak lagi tidur di atas tikar pandan tipis di sudut dapur yang gelap, dingin, dan penuh dengan debu. Nyai Sulastri telah memindahkan tempat istirahatnya ke sebuah kamar kecil yang bersih dan nyaman di dekat ruang tengah. Lengkap dengan kasur empuk, semua luka memar di punggung, dan lengannya perlahan memudar. Seiring dengan hilangnya rasa sakit di hatinya yang kini dipenuhi kedamaian murni, penduduk desa Karanganyar juga merasakan dampak positif dari perubahan suasana di kediaman mewah peninggalan keluarga kaya raya tersebut. Setiap harinya, jalan setapak di depan pagar kayu yang biasanya dihindari orang saat matahari terbenam, kini kembali ramai dilewati oleh warga tanpa rasa takut. Tidak ada lagi suara tangisan menyayat hati atau jeritan minta tolong yang terdengar dari arah pekarangan belakang di dekat sumur batu berlumut. Malam-malam panjang di desa itu kembali dipenuhi dengan suara jangkrik dan kodok yang bersahut-sahutan menciptakan melodi alam yang sangat menenangkan jiwa. Cerita-cerita menakutkan tentang hantu pelayan yang disiksa hingga mati atau roh penasaran di rumah Nyai Sulastri perlahan mulai menghilang dari perbincangan. Para pedagang pasar yang biasanya berjalan tergesa-gesa sambil menundukkan kepala kini seringkali berhenti sejenak untuk sekadar menyapa penghuni rumah dengan ramah. Sang janda yang dulunya sangat angkuh kini selalu membalas sapaan mereka dengan anggukan kepala dan senyum lembut yang menyejukkan hati semua orang. Dinding kesombongan yang memisahkan keluarga bangsawan itu dengan masyarakat desa perlahan runtuh, digantikan oleh jalinan tali persaudaraan yang sangat kuat. Setiap pagi, udara segar di sekitar rumah joglo selalu dihiasi dengan aroma masakan lezat yang menguar dari arah dapur tradisional tersebut. Lestari masih bertugas menyiapkan makanan. Namun kali ini ia melakukannya dengan hati yang riang gembira, tanpa ada rasa takut sedikit pun. Ia seringkali menyenandungkan lagu daerah dengan suara merdunya, sambil memotong sayuran atau mengaduk kuah gulai di atas tungku api yang menyala. Suasana dapur yang dulunya selalu pengap dan penuh dengan aura kesedihan, kini berubah menjadi tempat paling hangat yang dipenuhi dengan tawa ceria. Hal yang paling mengejutkan adalah kehadiran Nyai Sulastri yang kini sering menghabiskan waktu di dapur untuk menemani pelayan mudanya memasak hidangan. Wanita itu bahkan tidak segan-segan mengajari Lestari resep masakan rahasia warisan keluarganya yang sangat lezat dan belum pernah dicicipi oleh siapapun. Keduanya sering terlihat tertawa bersama saat gadis miskin itu tidak sengaja menumpahkan sedikit tepung ke wajahnya sendiri akibat terlalu bersemangat saat belajar.
Momen kebersamaan yang sangat hangat itu menghapus semua kenangan pahit tentang lecutan rotan yang pernah mewarnai hari-hari kelam di tempat tersebut. Kek Jatmiko, sang tukang kebun tua yang bijaksana, selalu tersenyum bahagia setiap kali melihat pemandangan harmonis antara majikan dan pelayan tersebut. Pria renta itu merasa tugasnya untuk menjaga keseimbangan di rumah ini telah selesai berkat kesabaran luar biasa dari seorang gadis yatim piatu. Ia tetap bekerja merawat tanaman di halaman depan dan belakang dengan penuh dedikasi, memastikan setiap bunga yang mekar memancarkan keindahan sempurna selamanya. Namun langkah kakinya kini terasa jauh lebih ringan, dan beban di pundaknya seolah terangkat terbang bersama angin sepoi-sepoi yang menyejukkan hatinya. Pada suatu sore yang sangat cerah, matahari mulai condong ke arah barat, menciptakan semburat warna jingga kemerahan yang melukis langit desa Karanganyar. Asap kelabu dari tungku dapur mengepul pelan ke udara, melewati atap genteng tanah liat yang sudah ditumbuhi lumut hijau di beberapa bagian. Suasana di halaman depan rumah Joglo terasa sangat damai, diiringi oleh suara gemerisik daun mangga kering yang bergesekan saat tertiup angin senja. Udara sore yang sejuk seakan memberikan pelukan hangat bagi setiap makhluk hidup yang sedang beristirahat setelah seharian bekerja keras mencari nafkah. Nyai Sulastri terlihat sedang berada di halaman depan rumah, memegang sebuah sapu lidi panjang dan membersihkan guguran daun kering dengan gerakan perlahan. Janda kaya raya itu mengenakan kebaya sederhana berwarna koklat muda, sama sekali berbeda dengan pakaian sutra mewah yang biasa ia pamerkan dulu. Ia menyapu halaman tanah liat itu dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada satupun daun yang tertinggal untuk menjaga kebersihan rumah kesayangannya. Keringat tipis membasahi keningnya yang mulai keriput. Namun wajahnya memancarkan kebahagiaan luar biasa yang tidak bisa dibeli dengan perhiasan semahal apapun. Sementara itu, Lestari dan Kek Jatmiko sedang duduk santai di beranda kayu yang menghadap langsung ke arah pekarangan luas yang bersih tersebut. Di hadapan mereka berdua tersaji sebuah nampan kayu berukir yang berisi 3 cangkir teh melati panas dan sepiring pisang goreng yang manis. Gadis pelayan itu sengaja menyeduh teh dengan aroma bunga paling harum untuk menemani waktu istirahat sore bersama orang-orang yang kini ia anggap keluarga. Ia memandang ke arah majikannya yang sedang sibuk menyapu dengan perasaan syukur yang tak terhingga di dalam lubuk hatinya yang terdalam. "Nyonya, biarlah saya saja yang menyelesaikan pekerjaan menyapu halaman itu. Nyonya sebaiknya beristirahat di sini sambil menikmati teh selagi masih hangat," tawar Lestari. Gadis itu setengah bangkit dari duduknya, merasa tidak enak hati melihat wanita paruh baya itu melakukan pekerjaan kasar yang seharusnya menjadi tugasnya. Namun Nyai Sulastri segera menghentikan gerakan menyapunya sejenak dan menoleh ke arah beranda dengan senyuman paling tulus yang pernah ia tunjukkan. Ia memberikan isyarat dengan tangannya agar pelayan muda itu tetap duduk manis dan menikmati waktu istirahat sorenya bersama sang kakek tua tercinta. "Duduklah kembali, Lestari. Biarkan aku menyelesaikan pekerjaanku di halaman tanah ini, karena gerakan menyapu ini ternyata sangat menenangkan pikiran orang tua sepertiku," jawabnya. Suara nyonya besar itu terdengar sangat lembut terbawa angin sore. Sama sekali tidak ada lagi nada perintah mutlak yang biasa mengintimidasi semua orang. Wanita itu melanjutkan aktivitasnya mengumpulkan daun kering ke dalam keranjang bambu, menganggap pekerjaan kasar tersebut sebagai bentuk meditasi untuk membersihkan kotoran di hatinya. Lestari kembali duduk perlahan, membalas senyuman majikannya dengan perasaan lega yang menyelimuti seluruh relung dadanya yang dipenuhi kedamaian sejati setiap hari. Kek Jatmiko mengambil cangkir tehnya dengan tangan yang sedikit bergetar karena usia, lalu menyesap minuman hangat itu secara perlahan penuh dengan kenikmatan. Ia menoleh ke arah Lestari yang duduk di sampingnya, lalu berkata dengan suara seraknya yang khas, "Kebaikan selalu memiliki cara yang sangat ajaib." Kakek itu meletakkan kembali cangkir tehnya di atas nampan, memandangi sosok majikan yang dulu sangat ia takuti, kini berubah menjadi manusia yang penuh kasih. "Air mata kesedihanmu di masa lalu telah menyuburkan tanah yang tandus, menumbuhkan bunga pengampunan yang kini mekar sangat indah," tambahnya dengan lirih. Lestari meresapi setiap kata-kata bijak dari tukang kebun tua itu,
dengan senyum kecil yang menghiasi bibirnya yang tidak lagi pucat karena ketakutan. Ia menyadari bahwa semua penderitaan berat yang pernah ia alami di bawah pukulan rotan ternyata merupakan bagian dari rencana takdir yang lebih besar. Pengorbanan dan kesabarannya yang tanpa batas akhirnya mampu menghancurkan rantai kekejaman yang telah lama membelenggu jiwa sang majikan di dalam kegelapan yang menyiksa. Kini, gadis itu merasa sangat bangga karena berhasil mempertahankan rumah ini bukan hanya sebagai tempat berteduh, melainkan sebagai tempat bernaung yang aman. Dari arah belakang rumah, area sumur batu berlumut yang dulunya menjadi sumber segala rumor mengerikan, kini tampak sangat damai dan tidak lagi menyeramkan. Sinar matahari sore berhasil menembus rimbunnya daun pohon bambu, menyinari permukaan air sumur yang tenang, dan memantulkan bayangan langit biru yang sangat indah. Suara gesekan daun bambu yang tertiup angin kini terdengar seperti nyanyian alam yang merdu. Bukan lagi seperti suara rintihan tangis orang yang sedang disiksa. Segala energi negatif yang pernah bersarang di tempat lembab tersebut telah sepenuhnya tergantikan oleh aura kasih sayang yang suci dari penghuninya. Beberapa petani desa yang baru saja selesai menggarap sawah berjalan beriringan melewati pagar kayu rumah joglo tersebut dengan langkah yang sangat santai. Mereka memanggul cangkul di atas bahu, sambil sesekali bercanda gurau dengan teman sebelahnya tanpa merasa khawatir akan mendapat teguran keras dari sang pemilik rumah. Ketika melihat Nyai Sulastri sedang sibuk menyapu halaman depan, para petani itu dengan serempak memberikan salam hormat yang sangat sopan kepada janda tersebut. Sang majikan segera membalas sapaan ramah itu dengan lambaian tangan kecil, mengundang senyum hangat di wajah lelah para pahlawan desa tersebut. Setelah seluruh halaman tanah liat itu bersih dari guguran daun kering, Nyai Sulastri meletakkan sapu lidinya di sudut pekarangan dekat pohon mangga. Ia berjalan perlahan menuju beranda kayu, mengusap peluh di dahinya dengan sapu tangan kain, sebelum ikut duduk bergabung bersama Lestari dan Kek Jatmiko. Gadis muda itu dengan cekatan menuangkan teh panas ke dalam cangkir kosong milik majikannya, lalu menggeser piring berisi pisang goreng, agar lebih mudah dijangkau. Ketiga orang dari latar belakang berbeda itu kini duduk melingkar, menikmati suasana senja yang sangat damai tanpa batas sedikit pun di teras. Nyai Sulastri mengambil sepotong pisang goreng hangat dan mengunyahnya secara perlahan, merasakan manisnya gula merah yang lumer di dalam mulutnya dengan sangat nikmat. Masakanmu selalu membuatku merasa seperti kembali ke masa muda, Lestari. Kelembutan tanganmu benar-benar tercermin dalam setiap hidangan yang kau buat untuk kami, pujinya. Mendengar pujian tulus dari mulut orang yang dulu selalu memakinya, pipi gadis yatim piatu itu langsung merona merah karena merasa malu, namun bahagia. Ia mengucapkan terima kasih dengan nada yang sangat pelan, menundukkan pandangannya untuk menyembunyikan matanya yang mulai berkaca-kaca akibat terharu mendalam setiap hari. Tidak ada lagi batas kasta yang kaku di antara mereka bertiga, yang sedang duduk bersantai di bawah atap beranda kayu rumah joglo itu. Majikan, pelayan, dan tukang kebun tua kini berbagi meja yang sama, menertawakan hal-hal kecil, dan saling bercerita tentang pengalaman hidup masa lalu mereka. Rumah besar yang dulunya selalu diselimuti oleh kabut ketakutan dan kesombongan ini kini telah berubah menjadi surga kecil yang dipenuhi dengan kehangatan cinta keluarga. Lestari tidak perlu lagi merasa kesepian atau takut diusir ke jalanan yang dingin, karena disinilah tempatnya yang sesungguhnya untuk hidup bahagia. Matahari perlahan mulai tenggelam sepenuhnya di balik perbukitan desa Karanganyar, mengubah warna langit menjadi biru gelap yang dihiasi oleh jutaan bintang kecil berkelap-kelip. Lampu-lampu minyak tanah mulai dinyalakan di setiap sudut ruangan, memancarkan cahaya kekuningan yang lembut dan mengusir sisa-sisa bayangan gelap dari dalam rumah. Suara lantunan selawat sayup-sayup terdengar dari surau kecil di ujung desa, menambah syahdunya suasana malam yang baru saja turun menyelimuti alam semesta ini. Ketiga penghuni rumah itu masih duduk di beranda, enggan untuk segera beranjak masuk ke dalam dan meninggalkan kedamaian senja yang menghangatkan jiwa. Nyai Sulastri menatap ke arah langit malam yang cerah, menyadari betapa banyak waktu berharga yang telah ia buang sia-sia untuk memupuk kebencian buta.
Ia berjanji dalam hatinya untuk menggunakan sisa umurnya yang ada untuk terus menyebar kebaikan dan melindungi gadis yatim piatu yang telah menyelamatkan jiwanya. Perasaan menyesal memang akan selalu ada setiap kali ia melihat bekas luka samar di lengan pelayannya. Namun rasa itu kini menjadi pengingat yang baik. Masa lalu yang kelam tidak bisa dihapus. Tetapi masa depan selalu bisa diukir dengan tinta emas, berupa perbuatan luhur tanpa akhir. Di sisi lain, Lestari merasakan beban penderitaan yang selama bertahun-tahun menghimpit pundaknya telah terangkat seluruhnya. Membuatnya bisa bernapas dengan sangat ringan dan lega. Ia bersyukur karena tidak pernah menyerah pada keadaan, dan tidak pernah membiarkan amarah meracuni hatinya yang suci selama masa-masa penyiksaan fisik terjadi. Gadis itu menatap cangkir tehnya yang sudah kosong. Melihat pantulan wajahnya sendiri yang kini tersenyum damai tanpa ada lagi bayangan ketakutan yang mengintai. Malam ini, ia pasti akan tidur sangat nyenyak, tanpa perlu mengkhawatirkan mimpi buruk atau pukulan rotan di pagi hari esok yang menakutkan. Udara malam mulai terasa lebih dingin menusuk kulit. Pertanda bahwa waktu istirahat bagi seluruh penduduk desa Karanganyar telah tiba untuk menyegarkan tubuh lelah. Kek Jatmiko bangkit dari tempat duduknya perlahan. Memohon pamit kepada majikan dan pelayan muda itu untuk kembali ke gubuk kecilnya di kebun belakang. Lestari segera mengumpulkan cangkir-cangkir kotor ke atas nampan kayu. Berniat membawanya ke dapur sebelum menyusul masuk ke dalam kamarnya yang hangat dan sangat nyaman. Nyai Sulastri tersenyum melihat kecekatan gadis itu. Lalu bangkit berdiri untuk menutup pintu depan rumah Joglo. Dengan perasaan yang benar-benar sangat tenang. Suara derit pelan terdengar ketika pintu kayu jati berukir itu ditutup rapat dari dalam. Mengunci segala kehangatan keluarga agar tidak keluar dari rumah. Nyala lampu minyak yang bergoyang pelan menerangi langkah mereka menuju kamar masing-masing untuk merebahkan tubuh setelah seharian beraktivitas dalam suasana yang sangat menyenangkan. Tidak ada lagi ketegangan. Tidak ada lagi rasa saling mencurigai. Yang tertinggal di setiap sudut ruangan hanyalah rasa saling menyayangi yang tak terucapkan kata. Rumah megah ini telah menemukan kembali ruhnya yang hilang berkat setetes air mata ketulusan dari seorang hamba yang berjiwa sangat tabah. Keheningan malam yang sempurna merangkul rumah besar itu dengan penuh kelembutan. Tidak menyisakan ruang sedikit pun bagi ketakutan gaib untuk menyusup perlahan. Dari arah sumur batu berlumut di halaman belakang. Hanya terdengar suara gemericik air tanah yang sangat jernih dan menyejukkan hati. Siapa saja pendengarnya. Angin malam berhembus sangat pelan melewati celah atap. Namun kali ini ia tidak membawa suara rintihan tangis. Melainkan membawa doa-doa kebaikan dari langit. Seluruh roh masa lalu yang pernah menderita di tanah ini, akhirnya bisa pergi dengan tenang melihat kedamaian sejati telah bertahta selamanya. Kisah tentang kekejaman janda kaya dan kesabaran pelayan miskin itu pada akhirnya menjadi sebuah dongeng pengantar tidur yang paling disukai oleh anak-anak desa. Mereka selalu mendengarkan dengan penuh kekaguman bagaimana sebuah tusuk konde emas bisa menjadi awal malapetaka sekaligus menjadi kunci penutup segala kesedihan mendalam. Pesan moral dari kejadian luar biasa di rumah Joglo itu terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai pedoman hidup yang berharga. Bahwa kelembutan dan kesabaran selalu memiliki kekuatan dahsyat untuk meruntuhkan kejahatan tanpa perlu mengangkat senjata atau mengeluarkan suara teriakan penuh amarah. Seorang warga desa yang sedang melintas di jalan setapak menatap rumah Joglo yang berdiri tenang dalam kegelapan malam dengan senyuman penuh makna. Ia menarik napas panjang menikmati udara desa yang sangat bersih. Mengingat kembali segala perubahan indah yang telah menyatukan warga desa Karanganyar selama ini. Sambil melanjutkan langkah kakinya yang perlahan menuju ke kehangatan rumahnya sendiri. Orang itu berbisik pelan kepada angin malam yang bertiup sangat lembut di sana. Sungguh, air mata kesabaran dari hati yang paling tulus, pada akhirnya akan selalu mampu meluluhkan sekeras-kerasnya batu karang di dunia ini. Semoga kisah tentang kelembutan hati Lestari, penyesalan tulus Nyai Sulastri, dan kembalinya kedamaian abadi di rumah Joglo tersebut dapat memberikan ketenangan di hati Anda malam ini. Sama seperti angin malam yang kini hanya membawa kesejukan tanpa ada lagi suara tangisan. Biarlah pikiran Anda ikut beristirahat dengan tenang,
setelah melewati panjangnya hari. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini mengalir hingga akhir. Pejamkan mata Anda perlahan. Tarik napas dalam-dalam. Dan biarkan keheningan malam menjaga istirahat Anda. Selamat malam. Selamat tidur nyenyak. Dan semoga Anda mendapatkan mimpi yang indah dan damai.